Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah agama saya tentang mengenal hakikat manusia dalam perspektif Islam, tinjau ontologis, teleologis, dan aplikasi jurel hak serta tanggung jawab. Mulai dari bab 1 pendahuluan, latar belakang dan urgensi kajian. Kajian mengenai hak hakikat manusia merupakan pembahasan yang fundamental dalam kerangka ilmu keislaman, sebab ia menjadi dasar bagi pemahaman teologis, hukum syariah, dan etika alias akhlak. Dalam sejarah pemikiran manusia, pertanyaan mengenai siapa manusia dan apa tujuannya selalu menjadi pilar pembangun peradaban Islam yang berdasarkan pada wahyu, menyediakan kerangka pandangan dunia worldview yang komprehensif, berbeda dari spekulasi filosofis murni atau temuan sains yang bersifat sementara. Kemudian rumusan masalah dalam metodologi ini adalah menjawab 6 poin fokus yang merangkum hakikat manusia dan perannya dalam Islam. Seperti pendekatan yang digunakan adalah studi tematik terhadap literatur keislaman klasik dan kontemporer, berfokus pada analisis terminologis Al-Quran dan implementasi jurel hukum dalam 3 dimensi, yaitu uluhiyah, hubungan dengan Allah, munhakat, hubungan keluarga, dan muamalah syiasah, hubungan sosial dan negara. Hakikat ontologis manusia, pengenalan asal-usul dan dimensi kemanusiaan. Manusia dalam terminologi Al-Quran itu terdiri dari trinitas dimensi. Al-Quran setidaknya menggunakan 3 istilah utama untuk menggambarkan manusia, di mana setiap istilah menyoroti dimensi eksistensi yang berbeda, menunjukkan kompleks dan dualistik manusia. Al-Bashar, dimensi fisik dan biologis. Kata al-bashar itu disebutkan 36 kali dalam Al-Quran. Istilah ini digunakan menggambarkan manusia dari sisi fisik atau biologisnya, mencakup kebutuhan dasar seperti kulit, makan, minum, dan dorongan seksual. Bahkan para nabi rasul juga dipandang sebagai bashar, yang mempertegas bahwa wahyu ilahi disampaikan oleh entitas fisik yang berinteraksi dan diteladani oleh manusia biasa. Al-insan, dimensi spiritual, intelektual, dan dinamis. Istilah yang mendalam. Kata ini berasal dari al-unus yang berarti harmonis atau lemah lembut, atau dari akar kata naus yang mengandung arti pergerakan atau dinamisme. Al-insan ini menggambarkan manusia dengan segala totalitasnya, mencakup potensi spiritual, intelektual, dan kesadaran moralnya. Meskipun demikian, istilah ini juga menyinggung kelemahan manusia seperti sifat pelupa atau potensi untuk tidak liar atau biadab, yang membedakannya dari dimensi metafisik seperti jin. An-nas, dimensi sosiologis dan kolektif. Istilah ini secara spesifik menghubungkan manusia dengan fungsi kolektifnya sebagai makhluk sosial, seperti penciptaan manusia laki-laki dan seperti penciptaan jenis kelamin pasangan laki-laki dan wanita yang kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa yang maksudnya untuk saling kenal mengenal dan berinteraksi. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk dualistik, dibangun dari dimensi fisik dan dimensi spiritual yang beroperasi dalam kerangka kolektif. Ketegangan antara dorongan biologis, bashar, nafsu, materi, dan tuntutan spiritual insan, moral spiritualitas merupakan kajian utama kehidupan. Asal-usul manusia, pondasi teologis penciptaan. Islam dengan tegas menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, sebuah pandangan yang kontras dengan doktrin materialistik Darwinisme. Mulai dari penciptaan fisik dan spiritual, Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian dari air mani, dan berbentuk dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Perjanjian primodul dan fitrah, sebelum manusia ditempatkan di bumi, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa keturunan Adam, bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkaulah Tuhan kami. Tujuan, eksistensi, dan paradigma hidup Islami. Dualitas misi penciptaan, Abdullah dan Khalifatullah. Tujuan utama menciptakan manusia di muka bumi terangkum dalam mandat Tritunggal, 2 misi yang tidak terpisahkan, sebagai hamba Allah Abdullah dan sebagai wakil Allah di bumi, Khalifatullah Falhaib. Fungsi sebagai hamba Allah. Fungsi ini memiliki visi vertikal yang disebutkan dalam dalil firman Allah SWT, aku tidak menciptakan jin manusia melainkan agar mereka menyembahmu. Jadi eksistensi manusia dan fungsi misinya dalam Abdullah yaitu menyembah kepada Allah. Kemudian dengan fungsi Khalifatullah fil ard, khalifah di bumi. Fungsi ini merupakan misi horizontal atau implementasi kekuasaan di dunia. Tugas khalifah adalah melaksanakan perintah Allah, memanfaatkan segala yang ada di bumi, dan yang terpenting memakmurkan bumi.
Paradigma tauhid sebagai worldview. Worldview Islam didasarkan pada tauhid, konsep pengesaan Allah SWT dalam aspek tauhid berfungsi sebagai dasar bagi makhluk hidup dan manusia yang membentuk persepsi mengenai Tuhan, manusia, alam, dan tujuan hidup. Dimensi utama tauhid dan dampak aplikasinya. Tauhid terbagi menjadi 3 aspek, yaitu tauhid rububiyah mengesahkan Allah sebagai pencipta dan pengatur, tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah, dan dilanjutkan dengan bahaya disorientasi syirik psikologis yang dimana menduakan Tuhan dan membuat saing-saingan Tuhan. Ketika tauhid diabaikan, tugas kekhalifahan akan diarahkan pada hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Hak dan tanggung jawab vertikal terhadap Allah. Kewajiban manusia sebagai Abdullah ada tanggung jawab yang vertikal, yang dimana ibadah itu wajib dan akhlak itu bertanggung jawab diri sendiri. Kemuliaan karomah ini tidaklah abadi, ia sangat bergantung pada sikap manusia. Tanggung jawab individu. Tuntutan pertanggungjawaban diri ini juga mencakup kewajiban untuk menjaga hati kesombongan. Hak manusia dalam ketaatan vertikal. Meskipun manusia terikat oleh kewajiban untuk menyembah Allah SWT, menetapkan berbagai fungsi-fungsi mekanisme pendukung manusia bagi manusia untuk memenuhi tugasnya, yaitu hak mendapatkan hidayah untuk dibimbing, hak mendapatkan martabat agar mereka bisa menjauhi dosa, syirik, dan segala perbuatan yang merendahkan dirinya. Dijatuhkan dengan hak tanggung jawab dalam lingkup keluarga. Pilar utama keluarga Islami yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Yaitu dimulai dari warahmah, tidak muncul begitu saja, hasil dari kesabaran, pengorbanan, dan menjauhi sifat saling durhaka. Fondasi akidah keluarga untuk menjalankan misi kekhalifahan dan ibadah suami istri dan menjaga akidah yang benar, serta memastikan bahwa makanan dan rezeki yang dikonsumsi adalah halal. Hak dan kewajiban timbal balik, muasyarah bil ma'ruf. Keharmonisan keluarga mustahil tercapai tanpa ada kesadaran dan kepedulian untuk melaksanakan kewajiban demi mewujudkan hak pasangannya. Kemudian dengan kewajiban suami istri, suami wajib menafkahi dalam segi material ataupun non material. Seperti material memberi makan, sandang, pangan, dan tempat tinggal, dan non material seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan kenikmatan juga termasuk dalam itu. Kemudian sebaliknya kewajiban istri untuk suami yaitu mengurus rumah tangga dan melayani suami. Tanggung jawab generasional. Tanggung jawab orang tua terhadap anak khususnya dalam hal pendidikan diatur dalam Al-Quran. Keluarga memiliki misi kekhalifahan untuk membesarkan anak dan keturunan dalam ajaran Islam yang dianggap sebagai ladang ibadah dan amal soleh yang berkelanjutan. Kemudian hak dan tanggung jawab kemanusiaan dan negara. Tanggung jawab sosial dan prinsip. Prinsip keadilan. Adil berarti setara. Setiap manusia memiliki hak asasi yang tak bisa dipisahkan dan jenisnya menyuntingi martabat kemanusiaan dan keadilan. Kemudian lanjut dengan prinsip kebebasan mubah dan kepuasan syariah. Memberikan kebebasan berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, bisnis, dan interaksi sosial selama tidak mengganggu kepentingan atau kemaslahatan pihak. Tanggung jawab lingkungan yang mana setiap masyarakat wajib menjaga kebersihan bumi dan menjaga kebersihan dan membuat yang makmur. Tanggung jawab sebagai warga negara yaitu mencapai etika Islam menjadi tata cara perilaku dalam kehidupan negara. Landasan etika ketenegaraan. Prototipe etika. Rasulullah telah memberikan prototipe etika dalam masyarakat dan bernegara melalui pembentukan masyarakat Madin yang didasarkan pada komitmen bersama sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah. Prinsip dasar Syariah. Prinsip kedaulatan ilahi. Kedaulatan tertinggi adalah milik Tuhan, milik Allah, yang memastikan bahwa nilai baik dan buruk menjadi landasan etis, keadilan dan sejahtera, kepemimpinan yang adil, prinsip hak dan kewajiban pada rakyat. Perbedaan mendasar dalam memandang HAM sebagai dalam Islam dan Burj Khalifah dan pandangan sekuler terletak pada sumbernya. Jadi kesimpulan dan rekomendasi dalam makalah ini adalah tanggung jawab manusia berjenjang dan bersifat kualistik, ketaatan vertikal kepada Allah, melakukan gitu semua hal yang diperlukan untuk menunjukkan kehadiran
mewujudkan keadilan horizontal di semua tingkatan, mulai dari rumah tangga, negara, dan ketika tauhid diabaikan, muncul syirik sosiologis yang merusak fungsi kekhalifahan, menggantikan keadilan kepentingan materi dan menuju pada kerusakan sosial. Berikut cara pengaplikasiannya, yaitu penguatan pendidikan tauhid sebagai worldview, penekanan etika kekhalifahan universal, penerapan muasyarah al-ma'ruf dalam semua ranah. Demikian, terima kasih.